warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa Zara. Dan video kali ini di sini saya akan membuat tutorial Java dasar. Dan saya juga akan menjelaskan materi serta mempraktikkannya menggunakan aplikasi NetBeans. Yang pertama itu kita akan membuat package, yang dimana package adalah bisa dikatakan sebuah folder yang mengorganisasikan kelas-kelas dan interface. Dan untuk membuatnya itu kita klik file, kemudian new project, Java application, next. Project name itu PDO. Kemudian setelah itu bisa di search package ini, kemudian klik kanan new, terus Java package, kemudian buka satu, yes. Kemudian kita akan membuat kelas. Dan kelas itu merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instansi dari objek. Nah, di sini kita akan membuat kelas pada package yang kita buat tadi dengan cara mengklikkan namanya, kemudian new, kemudian Java class, dan nama kelasnya itu PDO. Kemudian is. Baiklah, selanjutnya ini untuk bagian ini adalah bagian komentar, dan ini bisa kita delete saja karena hanya bagian komentar saja. File selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah file atau variable, yang merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan sebuah data. Contohnya itu misalnya saya ketik di sini, saya ketik ya, integer angka 1 dengan 1. Baiklah, penjelasannya di sini. Untuk bagian integernya ini adalah tipe data angka, dan untuk bagian angka 1 ini adalah nama variabel untuk menyimpan data, dan untuk 10 ini adalah isi data dari variabel angka 1 ini tadi. Selanjutnya itu ada metode yang merupakan kumpulan tindakan atau statement yang dikelompokkan bersama-sama untuk melakukan operasi. Di sini saya akan memberikan contoh metode main. Itu misalnya di sini cara cepatnya itu dengan cara mengetik ps vm, kemudian tekan tab pada keyboard. Bisa jadi ketik manual dengan mengetik public static void main string arts kurang sini bisa isi pada penjelasan itu, metode main berfungsi sebagai metode untuk menyeleksi atau menjalankan program yang sudah kita rancang. Dan metode main, inilah metode main. Kita bisa mengubah variabelnya. Variabel defaultnya itu ada args, dan kita bisa mengubahnya bebas dengan nama apa saja.
Di metode main terdapat dua kurung kelawar, ini dan ini yang berwarna kuning, yang dimana itu sebagai pembuka atau penutup, atau nama lain itu sebagai pintu masuk ini, dan ini ada pintu keluar. Di dalam metode main fungsinya memberikan hasil program, dan contohnya ini seperti ini. Nah, hasilnya itu memberikan output hello world. Ketika saya jalankan, hasilnya seperti ini. Hasil outputnya itu adalah hello world. Kemudian selanjutnya ada input yang berfungsi untuk mengambil input dari keyboard, dan output berfungsi untuk mencetak teks atau data dari sebuah variabel. Di sini kita isi scanner, sistem ini barunya itu di sini kita nanti jadi ini kita simpan. Baiklah. Untuk input itu ada input Java util scanner yang berfungsi untuk mengizinkan program melakukan inputan keyboard, dan scanner SC sama dengan new scanner system ini fungsinya untuk membuat sebuah variabel inputan scanner. Perintah scanner akan error jika import file scanner tidak dibuat. Jika tidak ada ini, maka akan error. Dan perintah sc.nextIn integer berfungsi mengisi variabel dengan tipe data integer atau angka dengan input. Dan untuk outputnya ini sistem out println berfungsi mencetak sebuah isi dari variabel a yang telah dibuat melalui perintah scanner. Variabel a ini sistem out println ini akan mengeluarkan hasil output dari variabel a. Saya akan menjalankannya. Misalnya saya akan menjalankannya. Nah, ini adalah hasil outputnya. Ini adalah tadi input scanner. Ini adalah hasil outputnya. Ini input, ini outputnya. Ini ada 8 tipe data. Pertama itu chart, tipe data yang hanya bisa menyimpan satu kata saja. Integer, tipe data yang hanya bisa menyimpan angka. Sort, sama seperti integer tapi batasannya saja berbeda. Long dan byte sama seperti integer tapi batasannya saja yang berbeda. Kemudian double, menyimpan angka desimal dan koma. Kemudian float, sama seperti double tapi ditandai dengan F di belakangnya. Terakhir itu boolean, tipe data kondisi yang hanya menyimpan true dan false. Penulisan tipe data itu seperti ini.
sini sort B 1 double check kemudian untuk alat ini itu 3 F kemudian true kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah hasil outputnya tadi untuk integer A itu length 4 sort 1 double 44,5 float seperti float tadi harus ada F di belakangnya. Kemudian untuk mengatur batasan sebuah tipe data itu dengan cara max integer as follow untuk command kemudian kita jalankan. Nah, dan di sini tidak hanya bilangan bulat, bilangan negatif juga bisa digunakan. Ini adalah hasil output dari sini tadi. Baiklah, selanjutnya itu adalah ada operator. Nah, operator dalam Java pada umumnya ada 4 yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya itu seperti kasih untuk sini integer hasil
ditambahin maka hasil outputnya itu untuk hasil A itu variabel A tambah variabel B hasilnya 130, dan hasil B itu variabel A kurang B variabel B 930. Dan untuk hasil C variabel A dikali B sama dengan 4000, dan hasil D itu hasilnya 1. Setelah itu ada string pada bahasa Java. String pada bahasa Java adalah kata kunci yang digunakan untuk menyimpan kalimat atau teks yang merupakan gabungan dari huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter lainnya. Contohnya itu misalnya ini sini string nama, misalnya bisa sama string nama 2 tidak. Ini saya kasih ada nama salah. Dan string bisa menggunakan backspace atau spasi seperti ini, dan tersusun dari berbagai karakter atau angka atau nilai. String juga bisa melakukan operator pertambahan. Untuk hasil outputnya adalah seperti ini. Untuk hasil output yang gabungan tadi ini, dia tidak ada spasinya karena string nama tambah dengan syarat. Kecuali saya tambahkan di sini spasi, maka akan ada spasinya di sini di hasil outputnya.
Ataupun sebaliknya jika saya tidak spasikan pada akhir nama variabel yang ada pada nama, maka hasil output untuk gabungan itu tidak ada spasinya, karena digabungan pada variabel gabungan itu nama ditambah dengan nama 3. Selanjutnya, conditional statement adalah perintah untuk mendeklarasikan perintah tertentu jika kondisi itu terpenuhi atau bernilai true. Di sini terdapat 6 logika. Itu kayak nih. Misalnya seperti ini adalah sama dengan, kemudian ini lebih besar dari, dan ini lebih kecil dari, kemudian kalau ini lebih besar atau sama dengan dari, ini lebih kecil atau sama dengan dari, kemudian ada juga ini tidak sama dengan. Kita langsung saja kita ketik out print. Saya menggunakan print saja, masukkan angka 2. Susah ya. Sip. Maka dasarnya itu adalah dengan menggunakan input dari keyboard, jika kondisi pertama terpenuhi, yang ini yaitu jika A lebih besar dari B,
maka outputnya akan benar. Dan jika kondisi pertama tidak terpenuhi, meloncat ke kondisi kedua yang jika A lebih kecil dari B, maka hasil outputnya akan ulang. Dan jika kondisi awal dan kondisi kedua salah, langsung meloncat ke kondisi yang benar-benar salah. Nah, outputnya adalah salah. Hasil outputnya misalnya saya masukkan angka 1, 5. Hasilnya ulang. Mengapa ulang? Karena A lebih kecil atau 1 lebih kecil dari 5. Contoh lain itu misalnya 10, 55. Hasilnya tetap ulang karena angka 10 lebih kecil dari 55. Selanjutnya, kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses pembandingan tersebut menghasilkan true atau benar, maka blok kode program akan diproses. Di sini sekarang kita pakai harian. Jadi maka case 1 menghasilkan misalnya break sebuah tiga, 4, 5 selesai. Tabel Kamis Jumat Sabtu break default
dari masa depan. Dengan menggunakan statement import, angka yang terinput akan menjalankan program sesuai dengan angka yang terinput. Misalnya angka yang kita input itu adalah 4, maka akan muncul hari Kamis. Outputnya adalah Kamis. Terdapat perintah break. Ini adalah perintah break yang berfungsi akan langsung memberhentikan program itu. Jika tidak terdapat kata break, maka outputnya akan 2, yaitu Kamis dan Jumat. Baiklah, dan untuk perulangan kondisi yang dimana memiliki 3 komponen, yaitu nilai awal, syarat, increment, dan decrement. Contohnya itu sebagai berikut. Misalnya sini I-nya itu saya kasih 3, kemudian syaratnya jika I lebih kecil dari 10 dan incrementnya itu I plus plus. Kemudian untuk perintahnya print E. Akan saya jalankan. Maka ini adalah hasil runnya, yang dimana nilai awalnya itu dimulai dari angka 3, dan jika I lebih kecil dari 10, maka program masih berjalan. Dan increment I plus plus artinya nilai 1 plus 1. Bahasa sederhananya, jika I sama dengan 3 dan 3 lebih kecil dari 10, maka mencetak I. Dan increment I plus plus akan menambah 3 tambah 1 sama dengan 2, yang nilai berikutnya adalah 2. Begitu seterusnya hingga I sama dengan 11, dan program akan berhenti karena 11 tidak lebih kecil dari 10. Baiklah, di sini untuk do while, break, dan continue. Dan saya akan mencoba untuk do while. Baiklah, saya akan merun. Hasilnya adalah 1, karena pada awalnya ini dia akan mencetak jumlah lebih kecil dari 2. Dan jika saya tambahkan sama dengan di sini, lebih
kecil atau sama dengan 2, maka hasilnya itu 1 dan 2, karena di sini karena 1 lebih kecil atau sama dengan 2. Dan jika di sini selalu menjadi 10, nah hasilnya itu dia akan mencetak dari angka 1 sampai 10. Karena perulangan the while akan otomatis mencetak minimal satu statement yang ada di dalamnya, kemudian masuk ke while untuk melihat kondisinya. Dan untuk break dan continue itu, break artinya langsung shutdown program jika kondisi terpenuhi, sedangkan continue melangkahi kondisi yang telah ditentukan. Contohnya itu seperti hasilnya adalah perkalian 4 akan di skip atau dilewati dan lanjut ke perkalian berikutnya, karena di sini kami menggunakan continue yang berarti melangkahi kondisi yang telah ditentukan. Seperti ini, yang telah ia tentukan adalah kondisi 4, jadi dia melangkahi angka 4 atau perkalian 4. Kemudian untuk break dan untuk break itu hasilnya adalah program akan langsung berhenti di perkalian 4, karena break itu artinya langsung shutdown
kesulitan program jika kondisinya itu terpenuhi. Itu akan berhenti di perkalian 3, dan jika di sini saya ubah 4 menjadi angka 5, maka hasilnya dia akan berhenti di perkalian 4. Baiklah, ini hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.